Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fil ayati ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, tentunya nikmat iman, Islam serta sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada sanjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa dari zamannya kegelapan hingga sampai zaman terang benderang, dari zamannya kebodohan sampai zaman yang banyak ilmu pengetahuan. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Darussalam At-Taqwa serta jajaran pengurusnya, dan yang kami hormati para hadirin dan hadirat yang sedang mendengarkan ceramah dari saya. Semoga rezekinya selalu dilancarkan, umurnya selalu dipanjangkan, dan semoga apa yang ilmu didapat bermanfaat bagi masa depan nanti. Ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apabila telah datang bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh ampunan, dan pula bulan yang diwajibkan untuk berpuasa, maka itu ialah bulan Ramadan. Berbicara tentang puasa, apa sih sebenarnya makna puasa itu? Puasa itu diambil dari segi bahasa ialah menahan. Dan puasa dari segi istilah ialah menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa. Apa aja yang membatalkan puasa? Yang pertama ialah makan, yang kedua minum, serta bagi yang mempunyai suami dan istri ialah berhubungan antara suami dan istri. Dan apabila kita sedang berpuasa di tengah hari lalu kita mencuri atau berantem kepada sesama teman, maka itu tidak membatalkan puasa, akan tetapi membatalkan pahalanya puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada seorang dari umatku yang mana ia berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya menahan lapar dan haus. Jadi semoga kita tidak termasuk umat tersebut, karena kita sia-sia berpuasa akan tetapi kita tidak mendapatkan pahala. Maka dari itu di bulan puasa ini kita harus sering berbuat baik, berbuat soleh, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimana beliau saat ingin khutbah, lalu dia naik ke tangga pertama dia mengucapkan amin, lalu dia naik ke tangga yang kedua dia mengucapkan amin, dan dia lalu naik ke tangga ketiga dia mengucapkan amin. Lalu sahabat bertanya, kenapa Rasulullah mengatakan amin? Yang pertama, karena malaikat datang kepadaku, yaitu malaikat Jibril, lalu saya berkata, apabila ada bulan Ramadan lalu seseorang tidak memanfaatkan bulan Ramadan tersebut, maka dia termasuk orang-orang yang rugi.
Lalu Rasulullah berkata amin. Lalu saat Rasulullah naik ke tangga kedua, lalu malaikat berkata, ada orang-orang rugi, yaitu apabila ada orang yang dimana dia tidak ada orang tuanya yang sudah tua tapi dia tidak menyayanginya. Terus setelah itu, maka dari itu kita jangan termasuk orang-orang yang rugi. Harus menggunakan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Banyak sekali manfaat-manfaatnya puasa. Yang pertama ialah puasa melatih kedisiplinan. Saat sedang puasa, kita dianjurkan untuk menahan puasa, untuk berbuat kebaikan. Dan apabila ada makanan di depan kita, pasti kita tidak akan memakannya karena kita lagi berpuasa. Dan apabila kita salat tarawih dan lain-lain, maka dari itu puasa itu melatih kedisiplinan. Dan yang kedua ialah puasa melatih belajar untuk bersemangat. Rasulullah SAW sudah menjempilkan bahwasanya di perang Badar. Di perang Badar ini terjadi pada bulan Ramadan 17. Rasulullah mengajarkan bahwa di bulan Ramadan ini jangan bermalas-malasan, tetap semangat. Karena di bulan Ramadan ini bukan tempat untuk bermalas-malasan, bukan bulan untuk bermalas-malasan. Akan tetapi di bulan Ramadan ini bulan yang penuh keberkahan, yang dimana kita harus menggunakannya dan secara bermanfaat dengan berbuat kebaikan, sedekah dan lain-lain. Karena di bulan Ramadan ini ada suatu hadis yang berbunyi di mana naumus shaimu ibadatun fasumtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa du'auhu mustajabun wa zanbuhu maghfurun. Orang yang berpuasa tidurnya adalah ibadah dan diamnya adalah tasbih, dan perbuatannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doanya dikabulkan oleh Allah atau mustajab, dan dosanya diampuni. Jadi pada bulan Ramadan ini perbuatan baik maupun buruk akan dilipat gandakan oleh Allah. Maka dari itu kita harus berbuat baik seperti berzikir kepada Allah, berbuat baik, sedekah, itikaf di masjid dan lain-lain. Pada bulan Ramadan ini yang ketiga manfaatnya ialah bulan Ramadan melatih hawa nafsu kita. Bulan Ramadan ini bahwasanya kita menahan dari makan dan minum. Kita tidak makan dari sahur sampai azan maghrib. Maka dari itu puasa ini banyak sekali manfaatnya. Kita merasakan apa yang di luar sana rasakan. Di luar sana tidak makan 1 hari 1 bulan, akan tetapi kita berpuasa hanya 1 hari. Maka dari itu kita jangan mengeluh akan berpuasa, karena di bulan Ramadan ini banyak sekali keberkahan dan manfaatnya. Karena bulan Ramadan termasuk bulan yang mulia. Dan apabila kita tidak senang terhadap datangnya bulan Ramadan, maka kita termasuk orang yang rugi. Karena kita di bulan Ramadan berpuasa hanya 1 hari dan malamnya kita berbuka. Akan tetapi di luar sana orang miskin yang bahkan tidak makan sampai 2 hari atau lebih. Maka dari itu kita harus bersyukur sebagai orang yang memiliki harta dan lain-lain. Maka dari itu para hadirin dan hadirat, teruslah berbuat baik dan selalu beramal soleh. Karena sesuatu yang kita kerjakan pasti akan dibalas apa yang kita kerjakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan setiap perbuatan yang kita kerjakan akan dibalas sesuai apa yang kita niatkan. Jadi pada bulan Ramadan ini kita berniat untuk kebaikan dan jangan kita niat keburukan.
karena suatu niat akan dibalas apa yang dia niatkan. Jadi niat baik pasti sudah dicatat. Seperti contoh kita ingin pergi ke masjid terlebih dahulu, maka itu sudah dicatat oleh Allah pahalanya. Dan apabila kita niat buruk, kita tidak langsung dicatat. Karena Allah tahu bahwa manusia ialah tempatnya salah dan lupa. Maka dari itu teruslah berniat yang baik. Dan karena sesuatu itu pasti memiliki niat dan semua kebalasan berdasarkan apa yang ia niatkan. Syukran, kurang lebihnya dari saya. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan, dan apabila yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihatlah perkataannya dan jangan lihat siapa yang berbicara. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.